apa bang, meminum, mendatangi kandang unta serta meminum air kencingnya. Para ulama ikhtilaf sebenarnya bang soal unta, air kencing unta itu. Para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Shalom, dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan dialog dari Elia Myron yang menjelaskan begitu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab, mengerti Al-Quran, dan mengerti juga kitab suci Alkitab. Dan sekarang mereka sudah menjadi seorang debater apolektika yang sangat handal. Melalui dialog dia kita akan belajar tentang perbandingan-perbandingan berbagai-bagai isi daripada Al-Quran maupun Alkitab. Kita sangat bangga memiliki sosok Elia Myron yang berani meluruskan dan menjelaskan kebenaran. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu penjelasannya ya. Tonton video ini dari awal sampai habis, dan kalau mendapatkan pencerahan, jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp rohani. Kalau seandainya perkara itu haram, kalau kita darurat yang dipaksa untuk melakukannya, maka boleh. Islam itu tidak terlalu merumitkan kepada ini jawaban-jawaban klasik dan jawaban-jawaban yang nih teman-teman ya. Bang Vince, gini Bang Vince. Faktanya di lapangan bahwa kencing onta itu dijual di Arab. Kemudian orang-orang Indonesia banyak yang datang ke sana, berbondong-bondong datang ke sana. Mereka salah satu konsumen dari kencing-kencing onta yang dijual-jual ini, yang ada di foto ini. Betul? Nah, pertanyaan saya, kok bisa ada kejadian seperti itu? Bukankah itu karena ajaran Muhammad? Iya, kenapa? Karena ajaran Muhammad berarti betul kan bahwa Muhammad mengajarkan manusia meminum kencing hewan? Bukan berarti mengajarkan. Tadi katanya ajaran. Oke, sekarang ajaran siapa ini? Ajaran Nabi Muhammad. Ya. Oke, berarti Muhammad mengajarkan manusia meminum kencing hewan. Iya, enggak bang, bukan berarti menganjurkan. Gimana sih ini emang nih? Tadi ku tanya bang, banyaknya kencing onta, botol-botol onta berisi kencing, botol-botol berisi kencing onta di Arab dijual. Karena ada di dalam hadis Muhammad menyarankan supaya orang meminum kencing onta, betul? Aslinya bukan menyarankan itu bang. Terus apa? Tapi ya istilah juga menyarankan juga. Iya bang, abang muter-muter cari bahasa lain gini loh. Tadi kan abang bilang bahwa Islam itu tidak susah, ya jangan susah-susah bang, pakai bahasa-bahasa sederhana aja. Oke, berarti betul tidak Nabi Anda Muhammad itu mengajarkan manusia itu meminum kencing onta lagi sedang sakit? Iya, menganjurkan seperti itu. Oke, berarti salah satu ajaran Muhammad adalah meminum kencing hewan. Bukan ajarannya ya ajaran Islam. Ini bukan ajaran. Gimana sih bang? Terus bukan ajaran, terus apa dong? Ranahnya ke hukum itu bang, bagaimana hukum meminum. Iya, berasal usul dari pengajaran atau pengetahuan itu kan datangnya dari Muhammad, betul? Iya. Nah, berarti Muhammad mengajarkan orang atau menganjurkan orang atau menyarankan orang yang sakit meminum kencing onta, betul? Iya. Berarti salah satu ajaran Muhammad adalah meminum kencing hewan, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Ketika dia sakit. Iya, ketika dia sakit. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, Bang. Ada nggak, Bang, hewan yang minum kencing? Ada hewan yang minum kencingnya sendiri. Air kencing. Ya, mau air kencingnya dia, air kencingnya siapa? Ada nggak hewan minum air kencing kalau sakit? Unta itu kayaknya ada unta.
Ada videonya? Abang bisa tunjuk unta videonya? Kalau unta itu kayaknya bisa, kayaknya. Iya, Bukan. abang ada videonya Ada unta minum air kencing? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kenapa bilang ada? Terus yang abang lihat dalam mimpi? Enggak, itu di dalam kitab apa ya? Bentar ya. Oke, sekarang begini bang. Ajaran Tuhan Yesus kami bang. Nak jeda dia teman-teman. Mau menanya tentang apa isi-isi dari Bible. Ya, gini bang. Ajaran Tuhan Yesus kami itu apa yang Anda pahami? ini kayaknya delay dia ini. Benar kan? Sinyalnya satu kan? Bang Vince, Anda sinyalnya 1 bar loh. Ini Anda delay. Kalau seperti ini kita nggak jadi ngobrol nanti. Karena suara saya itu telat antima. Sekarang gimana? Enggak. Enak sudah. Ya silakan on cam. Ya, Tuhan Yesus kami bang tidak pernah mengajari manusia untuk meminum kencing hewan. Sementara Nabi Anda Muhammad mengajari orang yang sakit supaya minum kencing hewan. Bagusan ajaran mana bang? Mengajari kencing hewan atau tidak mengecewakan? Bentar dulu bang, bukan kencing hewan. Hadisnya kan itu kencingnya unta. Unta hewan nggak bang? Memang ada keistimewaan dalam unta. Unta hewan nggak bang? Hadis hewan yang berupa unta. Oke, hewan yang berupa unta. Enggak, itu najis. Oke, hewan yang berarti khusus unta boleh diminum. Iya. Kalau yang lain kayaknya enggak boleh, itu najis. Oke, abang pernah dengar nggak tentang hadis tentang unta? Hah? Abang pernah dengar hadis tentang unta? Maksudnya? Baik. Saya bacakan hadisnya bang ya. Kalau abang klik di Google, ya. Pakai tag Arabnya. Oke, sebentar. Saya minta tolong pakai tag Arabnya. Soalnya begini bang, hadis itu kan tidak dipahami dengan terjemah. Oke, hadis tidak dipahami terjemahan. Saya bacakan ya bang ya. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 493 disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan. Mana hadisnya? Oke, saya tampilkan dulu. Aduh, Arabnya bang ya. Abang kan perlu Arabnya. Abang perlu Arabnya kan? Iya. Abu Daud ini bang, Abu Daud. Iya. Ntar, saya buka dulu kamera saya teman-teman. Oke, ini bang ya. Kelihatan Arabnya bang? Enggak kelihatan. Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan. Ini Arabnya bang. Kelihatan Arabnya? Iya kelihatan. Oke, tadi abang bilang air kencing unta itu boleh diminum, berarti boleh minum air kencing setan. Itu maksudnya. Waduh, abang ini berkelit lagi bang. Bentar dulu. Bang, saya orang Kristen bang, sampai memanggil kepada abang untuk datang kepada Tuhan Yesus bang. Kenapa abang masih terus menerus menolak? Begini Coba. bang, ini kan hadisnya apa? Loh, hadisnya apa lagi? Apa lagi bang? Sudah jelas saya tunjukkan kepada anda. Mengapa anda masih terus berkelit bang? Coba beri saya waktu untuk berbicara dong. Silakan. Kasih saya waktu berbicara. Itu kan hadisnya anda pahami sendiri. Silakan. Saya lihat dulu hadisnya coba. Oh, ditampilkan lagi? Iya. Oke, baik. Kita ikuti mereka pemirsa. Kita ikuti mereka ya. Ya. Silakan dibaca. Fi mubarakil ibil fa innaha minasyayatin. Jadi ilatnya yang menjadi ilat mubarakil ibil bukan ibilnya di sini, bukan untanya. Oke, jadi terjemahan ini salah, bang. Tapi tempat menderumnya.
Bang, saya bacakan nih. Janganlah sholat di tempat menderunya unta, karena ia dari setan. Nah, tempatnya yang dari setan, untanya enggak. Oh, baik. Saya kasih tunjuk yang lain ya, Bang ya. Saya kasih tunjuk yang lain, Bang. Saya tunjuk yang lain, Bang ya. Kalau Anda memberikan saya untuk berbicara, maksudnya sampean tidak memotong-motong pembicaraan saya saja. Baik, Bang. Saya carikan hadis yang lain, Bang. Carikan hadis yang lain. Gak apa-apa, diujar aja. Nih, saya tampilkan lagi, Bang ya. Saya tampilkan lagi nih, Bang. Saya tampilkan nih, Bang ya. Ini kamera auto pause ternyata. Oke nih, Bang ya. Lihat nih, sholatlah nih, sholatlah di kandang kambing dan sempat diamnya onta, karena sesungguhnya onta diciptakan dari syaiton. Hadis riwayat Ibnu Majah 79, Ahmad 16834, Syuaib ini pokoknya Arabnya, coba dicek nih Arabnya, Bang nih. Dulu, ini hadisnya dapat dari mana sampean ini? Wala tusallu fi atanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Ini hadisnya hadis dari mana ini? Sanadnya coba disebutkan. Waduh, masih saja sanad-sanad lagi, Bang. Ini kan perlu, Bang. Ini bukan maksudnya, Bang. Gini, Bang, karena gini, enggak sebentar nih. Setiap tunjukkan hadis, gini, Bang. Kenapa saya berhenti belajar hadis? Begini, Bang. Setiap saya tunjukkan hadis selalu saja dibilang sanadnya mana. Seolah-olah yang kau bawakan ini adalah kabar dusta, padahal itu memang ada tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Boleh saya kasih waktu berbicara? Silakan. Ya, begini. Hadis itu kan, Bang, harus ada sanadnya. Kenapa harus ada sanadnya? Itu membuktikan bahwa hadisnya itu benar apa tidak. Nah, makanya untuk adanya sanad itu untuk membenarkan hadis yang memang betul-betul perkataan dari Rasulullah. Begitu. Bahkan ya, Pak, pernah ya ada ini cerita. Imam Bukhari itu kan pernah menemui seorang untuk meriwayatkan hadis. Sampai ke rumahnya, ternyata orang itu memberi makan kudanya, dan pas kudanya mau memakan ditarik kembali. Imam Bukhari pulang. Karena sanad untuk meriwayatkan hadis itu sanadnya harus orang-orang yang jujur. Oke, baik. Saya turuti ya. Jadi saya turuti kemauan Anda. Ya. Baik, saya turuti kemauan Anda. Berarti kalau ada orang yang menipu hewan sekalipun, maka tidak boleh dia meriwayatkan hadis. Betul? Bukan tidak boleh, ada unsur. Bukan tidak boleh. Iya. Maksudnya gini, artinya hadis dari dia itu harus ditolak, betul? Bukan ditolak, Bang. Loh, gimana sih? Tadi bukan katanya kalau ini tidak manu. Ini gimana sih? Saya sampean menyimpulkan sendiri. Coba Anda ceritakan tadi yang ada orang memberi hewan makan pakai tangan kanan, tapi makanannya itu ternyata ada di tangan kiri. Terus gimana? Nah, itu makanya Imam Bukhari itu pulang. Nggak jadi minta periwayatan hadis ya, karena berarti dia tidak mau meriwayatkan dari orang seperti itu. Bukan tidak mau, sanadnya. Sanadnya kenapa? Kehati-hatian dari. Gini aja lah. Coba Abang ceritakan. Imam Bukhari datang nih, sudah. Ya. Terus dia melihat orang memberi makan hewan dengan tangan kanan, tetapi ternyata makanannya itu bukan di tangan kanan, tapi di tangan kiri, betul? Enggak, maksudnya Gimana? Coba ulangin. Dikasih kemudian ditarik kembali. Dikasih kemudian ditarik kembali. Nah, terus apa yang dilakukan Bukhari terhadap orang itu? Pulang, yang awalnya untuk meminta meriwayatkan hadis itu pulang karena ada unsur ketidakjujuran di sana. Ada unsur ketidakjujuran. Kehati-hatian dalam hadis seperti itu. Oke, baik. Makanya sangat memang betul-betul dijaga. Baik. Makanya artinya sanad. Baik. Artinya kalau orang sudah tidak jujur, maka dia tidak layak lagi dijadikan sebagai periwayat hadis, betul? Bukan tidak layak. Gimana sih ini? Hadisnya, Bang, bukan hadis sahih. Hadisnya bukan hadis sahih.
Iya, seandainya nanti ya Gimana hadisnya bukan hadis sahih, sedangkan Bukhari aja pulang nggak jadi minta keterangan dari dia. iya maksudnya Bang, hadis Gimana itu sih ini memang abang? Ini sanadnya saya harus makin betul. pusing loh dengar cerita kalian ini bang. Tadi Anda bilang katanya kasih Bukhari, waktu ini. sebentar bang. Tadi Anda bilang katanya Bukhari pulang. Berarti kan tidak jadi dia masuk dalam rantai riwayat, betul? Iya. Makanya Nah, maksud saya terus Bang, abang bisa ceritakan ngomong hadis dia itu, menjadi periwayat, sedangkan Bukhari aja pulang Iya. dari dia. Gimana sih? Maksudnya saya Bang, cerita itu menjadi tanda bahwa hadis memang betul-betul dijaga dari sanadnya. Karena orang yang menjadi sanad itu kesalahannya cuma apa? Aku cuma memberi makan kepada kuda kemudian ditarik kembali. Itu kan ada unsur-unsur penipuan orang-orang yang penipu. Makanya untuk menjaga hadis-hadis itu dari hadis yang betul-betul dari Rasulullah. Baik. Itu maksudnya. Sekarang saya kasih contoh. Kasih aja lah. Berarti kalau orang menipu maka dia itu tidak pantas diterima riwayatnya, tidak pantas dia itu Loh, kan ini belum bukan lagi. Gimana ini? Coba sambian belajar hadis. Oke, sekarang ini aja dah. Nih Bang, saya bacakan hadis nih. Saya kasih Anda tunjuk hadis nih. Ya. Baru saya bahas ini kemarin malam ya. Ntar. Kemarin malam. Kapan ya saya bahasnya? Tadi atau kapan ya? Lupa saya. Ntar. Sabar Bang ya. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤجرة الرجل المرأة والجمار والقلب الأسود الحديث وفيه القلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. Ini tadi. Ini. Nah, ini. Apa asli mana ini? Nih, saya bacakan Bang ya. Ya. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Bukhari 4358. Ya. Pertanyaan saya, Muhammad di sini kan bilang bahwasanya jika mereka tidak melakukan penyerbukan itu atau mengawinkan pohon kurma itu, pohon kurmanya kan akan baik-baik saja kata Muhammad, betul? Ya. Tapi ternyata malah rusak pohon kurmanya, betul? Yalhaquna faqala law lam taf'alu li sahih qala fa kharaja syakhsun kamaran bihim faqala ma tanjum qalu kullu kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dinikum. Ya, terus lanjut. Ya, jadi sarannya Muhammad itu ternyata kok suara Abang kok gini. Kenapa, Pak? Ternyata apa yang dikatakan Muhammad itu tidak benar berarti. Jangan tergoncang Bang, jangan tergoncang. Masih ada tiang listrik banyak yang dipegang Bang. Lanjut. Iya Bang, maksudnya begini. Oke, sebentar. Jangan maksudnya begini. Berarti di sini Muhammad mengatakan sesuatu yang nggak benar, betul? Iya, karena sebentar Bang. Orang yang tadi Bang, Anda bilang sebentar Bang. Tadi Anda bilang orang yang memberi makanan kepada hewan lalu ditarik kembali saja itu sudah tidak layak. Anda katakan tidak bisa dipercaya. Ranahnya. Nah, ini mengeles lagi pemirsa. Lah di situ beri saya waktu Bang. Bukan, saya segini loh Bang, yang saya tanya gini. Muhammad kan bilang nih Bang bahwasanya ini dulu beri hati ini hadisnya. Silakan. Qala antum a'lamu
bi amri dunyakum. Ngai dunyakum. Rasulullah menjawab kepada sahabat itu, kenapa kok kurmanya kok rusak? Karena kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia. Begitu. Kalau yang tadi kan perkara agama kan tadi. Sudah? Ini kan cuma masalah ini kan Abang sudah ngomongnya? masalah kurma. Ya, sudah. Oke. Sebelum dia ngomong gitu, dia ngomong apa, Bang? Ngomong apa maksudnya? Sebelum dia ngomong kamu lebih mengerti urusan duniamu, dia ngomong apa sama petani kurma itu? Ya untuk apa? Menikahkan dua kurma itu. Waduh, ini nggak paham nih. Bang, Iya, Muhammad biar- itu, biar Bang tumbuh. dengerin, Bang dengerin, Biar- Bang dengerin, biar dengerin, tumbuhnya dengerin. baik, Ini ya. Abang lama-lama membuat saya ini juga. Gini, dengerin, Bang. Muhammad itu bilang, kalau pohon kurma kalian itu kalian biarin aja, nggak ada di apa, nggak usah, itu pohon kalian itu akan baik saja. Sudah, itu kan omongan Muhammad. Ya. Tetapi ternyata setelah dituruti omongan Muhammad itu, pohon kurma baik saja nggak? Enggak. Nah, berarti Muhammad omongannya salah nggak? Iya salah. Berarti bohong nggak dia? Bukan Nah, bohong, kan Bang, ini salah. kan. Bang, gini loh, gini sebentar nih, gini. Bukan Bang, sebentar, bohong, Bang, dengerin. Masalah. Bang, dengerin dulu, Ya. dengerin. Misal Ya. taruh semisal Abang petani. Iya. Petani itu dia tahu apa yang diperbuat supaya nanti nggak gagal panen. Contoh, Nah, gulmanya gagal harus panen. dicabut, rumputnya harus dicabut, tanahnya harus dibajak, Ya. harus disemprot. Misalnya kalau dia bukan organik, ya. Itu adalah hal-hal menurut pengalaman petani, menurut jam terbangnya dia yang harus dilakukan supaya tidak gagal panen. Sudah? Iya. Sebentar, Sudah. Bang, Tapi sebentar. pasti panen. Enggak bakalan kan? Sebentar. Kemudian datanglah seseorang bilang begini, yang kamu lakukan itu sebenarnya perbuatan sia-sia. Seandainya padimu itu kamu lempar aja padi di situ, kamu biarin aja, itu hasilnya akan sama saja. Terus dicoba Bang, dilakukan. Gulma nggak dicabut, tanah nggak usah dibajak. Ya. Ternyata nggak ada hasilnya atau rusak. Berarti omongan dia itu menjerumuskan nggak? Apanya yang menjerumuskan? Ini yang saya bilang, Bang, saya ini Begini, berteriak Bang. loh, Bang, berteriak Saya- di dalam hati saya, Bang. Saya sebagai kasih- orang Kris, kasih Bang, saya dengarkan, Bang. waktu. Saya Kasih berteriak saya di waktu. dalam hati saya itu ngomong begini, Bang. Tolonglah, jikalau Anda tidak punya ilmu, milikilah setidak-tidaknya kejujuran di dalam hati. Kasih saya waktu. Kasih saya Silakan. waktu dulu, Bang. Silakan. Begini kan. Kalau seumpama saya panen apa? Sekarang saya mau menanam kurma. Gitu kan? Pas saya bilang ke teman saya, ke sampean saya bilang, ini kurma ini kalau dikasih air dah, gimana? Seumpamanya air dah, contohnya air dah. Ini nanti akan tumbuhnya lebih baik begitu. Dan ternyata dikasih air tumbuhnya, setelah itu tumbuhnya tidak baik, bukan berarti saya bohong. Loh, iya berarti Anda bohong karena Anda mengatakan akan baik, ternyata nggak baik. Enggak, bukan berarti saya bohong. Oke, berarti gini aja dah. Berarti gini. Sebentar, Bang. Gini, sebentar. Seandainya begini, Sebentar, Bang. Bang, sebentar. Memberikan Sebentar, solusi. Bang. Di di hadis Bang. ini Rasulullah kan Dengar, menjelaskan. sebentar, Bang. Bang, dengerin. Enggak, sebentar. Anda nggak ini. Anda gini, dengarkan. Kalau Anda, saya punya warung nih. Saya punya warung ya. Iya. Oke, saya punya warung, saya jualan nih. Ya. Terus Anda beli barang saya. Sebentar, Anda beli barang saya nih. Ini beras ini kalau Anda masak akan jadi emas. Iya. Ternyata nggak jadi emas. Itu bohong. Nah itu berarti namanya bohong. Sekarang. Sebentar. Muhammad bilang itu pohon kurma itu kalau kamu biarin gitu aja, itu hasilnya akan baik-baik saja. Ternyata hasilnya baik-baik saja nggak? Enggak, tapi Enggak, berarti omongan Muhammad salah nggak? berkemungkinan kan itu Loh, formula kok Nabi berkah Muhammad.
Dia bilang akan, Bang. Dia bilang akan. Aduh, inilah saya bilang. Keterangan, kasih saya keterangan dulu. Tuhan, Ini kan ya dalam ampun. hadis ini. Mengapakah Anda masih mengeraskan hati, Bang? Jangan keraskan hatimu, Bang. Kasih saya waktu dulu untuk berbicara, jangan dipotong. Begini Bang, untuk kurma itu Nabi Muhammad memberikan solusi. Solusi itu kan ada dua, nantinya kan ada dua, ya bisa baik ada enggak. Loh, dia bilang akan loh, Bang, akan baik-baik saja. Waduh, ini orang nggak ngerti sini orang. Nabi Muhammad kan bilang kan itu kan. Oke, sekarang gini aja. Gini, Abang kutanya Bang, gini. Bang, dengerin Bang. Bentar dulu, Bang. Enggak, sebentar. Kita akan muter-muter. Enggak, kita akan muter-muter, Bang. Gini aja. Enggak, sebentar, gini aja. Ini langsung penutup aja, Bang. Karena sebentar, karena ini kamu lebih mengetahui tentang perkara dunia. Iya, setelah kepergok bahwa dia salah. Setelah kepergok bahwa dia salah, baru dia ngomong gitu. Loh, gimana sih kok malah ketawa? Kan setelah ketahuan omongannya dia salah, baru dia ngomong gitu. Betul nggak? Setelah ketahuan kalau dia salah omongannya gitu, baru gitu omongannya. Iya, karena lebih mengetahui. Iya. Jangan Abang muter-muter lagi. Karena Nabi Muhammad tidak. Iya, karena Nabi Muhammad yang lebih mengetahui. Tuh, ada yang komen tuh, Bang, ada yang komen tuh. Saya bacakan komennya ya. Dunia. Bang, saya bacakan komennya dia. Dia bilang begini tuh. Kurma itu akan. Kurma itu akan baik-baik saja. Bukan kurma itu mungkin baik-baik saja, tapi kurma itu akan baik-baik saja. Ternyata yang terjadi tidak baik-baik saja, rusak alias gagal panen. Nah, terus. Tadi Anda sudah mengiyakan bahwa perkataan Muhammad itu salah, betul? Iya. Berarti perkataan Muhammad itu menjerumuskan para petani itu tidak? Kok menjerumus? Coba. Anda ini gimana sih pola pikirnya? Aduh. Kasih saya Aduh, waktu, Bang. kasih waktu gimana lagi, Bang? Ini sudah jelas. Saya mau bicara ya di tadi. Ini ibarat kata, Bang, saya beritahu, itu matahari itu ada di atas tuh, di atas langit ada matahari kelihatan. Tapi Bang, tidak, itu bukan matahari. Saya sudah tunjukkan matahari di langit saja, Abang masih bilang itu bukan matahari. Bagaimana saya meyakinkan Anda lagi dengan yang lain? Tidak selesai kalau gini, Bang. Kan gini, Bang, sampean mau produksi sesuatu. Saya kasih saran. Mungkin dikasih ini maka ini akan baik. Itu kan tidak semestinya akan menjadi baik. Kalau seandainya rusak ya berarti salah. Ya, berarti salahnya salah, betul. Berarti salahnya salah, betul. Salah. Nah, iya. berarti sarannya itu menjerumuskan nggak? Menjerumuskan petani itu nggak? Ya enggak, Bang, kan cuma saran. Kok enggak? Aduh, Bang, mereka jadi gagal panen loh, Bang. Itu sumber mata pencarian mereka. Mata pencarian loh, Bang. Ini nggak bercanda, Bang. Ya. Ini sumber mata pencarian untuk makan anak istri, untuk mensupport keluarganya. Bagaimana Anda bilang itu hanya saran-saran? Itu bukan, ini masalahnya sarannya buat makan, Bang, buat perut. Gimana sih, Abang nih? Di mana coba sarannya buat makan jadi lafaz itu? Oke, sekarang saya tanya, itu mata pencarian nggak petani kurma itu? Iya. Mata pencarian petani kurma itu nggak? Oke. Iya. Kalau mengalami gagal panen itu berarti mereka nasib mujur atau nasib sial? Nasib sial itu kan. Oke, nasib sial berarti mengikuti. Berarti mengikuti sebentar, Bang. Berarti mengikuti Muhammad bisa bernasib sial nggak? Berarti mengikuti Muhammad bisa bernasib sial nggak? Ya enggak, Bang. Kok enggak? Aduh. Udah terakhir, Bang. Terakhir. Enggak, ini terakhir, Bang. Aku tanya sama Bang. Betul nggak, Bang, bahwa Muhammad ini terakhir. Habis ini kita udah gini, Bang. Sendiri. Sebentar gini, Bang. Gini, Bang. Iya. Kacau. Nah, gini, Bang. Dengar. Yang kutanya sama Abang, betul nggak bahwa Muhammad mengajarkan kalian umat Islam boleh berdusta? Enggak. Nah, ini berarti Abang nggak ngerti Islam. Wa'mur bil ma'ruf. Iya, Pekun.
Abang nggak ngerti Walaupun yang Islam menjadi- berarti. Aku yang sarankan menjadi abang, anu- aku sarankan yang abang menjadi- belajar Islam dulu lah, ya. Nanti kalau abang udah dalam ilmu Islamnya, wanha anil mungkar begitu. bang, abang nggak tahu Muhammad, Yang abang nggak tahu diajarkan diizinkan berdusta dalam 3 hal. Iya, saya tahu Ya diizinkan berdusta sudah, ketika terus anda bilang tadi bukan nggak mengajarkan berdusta. Terus itu bang, itu konteksnya ketika kita dituntut, ketika Ya kita jangan-jangan ada abang mudorot, ketika dituntut bahaya. untuk berdusta, abang berdusta. Bahaya Maksud- karena akidahnya nanti akan rontok. Makanya anda harus berdusta, begitu kan? Saya ngerti pola permainannya. Seandainya kita dalam bahaya dan kemudian kita bahaya itu akan datang pada kita. Nah, berarti oke, anda dalam bahaya nggak ini? Ada dalam akidah anda dalam bahaya nggak ini dalam diskusi dengan saya ini? Betul kan? Dalam bahaya kan? Indah. Makanya anda harus berdusta kan? Ya enggak apa yang Nah, ini saya tahu permainannya bang, saya tahu. Karena anda dalam bahaya, maksudnya akidah anda dalam bahaya, terancam akidah anda, Bang. Bicara maka sama anda harus orang berdusta. Enggak dikasih waktu berbicara ya. Bukan dari dikasih waktu bicara bang, abang itu terus berkelit. Dipotong-potong dari tadi. Berkelit. Di mana saya berkelit? Berkelitnya bang, tadi udah kutanya, apakah mereka itu menjadi sial? Abang bilang iya. Berarti orang yang mengikut Muhammad ada kemungkinan mereka akan mendapat sial, betul atau tidak? Enggak. No, kan ini petani kurma sial loh bang. Enggak. Mana bilang sial? Oke, gagal panen itu sial atau mujur? Qalu qultu kaza wa kaza, itu kan sudah konsekuensinya memang hal seperti itu. Waduh bang, gagal panen itu mujur atau sial? Enggak. Gagal panen ya sial. Buset, ini makanya saya bilang abang saya potong terus. Bang, kalau orang gagal panen, nggak usah gagal panen lah, hilang motor bang, hilang motor atau hilang dompet, sial nggak dia? Sial. Sial. Nah, ini petani gagal panen, sial nggak dia? Sial. Nah, gara-gara ngikutin Muhammad, betul nggak? Aduh, nge-lag dia teman-teman. Makasih Bang SD yang sudah diterangkan, makasih Mawar, makasih kopinya teman-teman ya. Tahu aja orang sedang haus. Aduh, nge-lag dia teman-teman. Oke lah teman-teman, dia kita turunkan dulu. Nampaknya ilmu dia sudah mentok ya teman-teman ya. Aduh ya, saya ada buku sebenarnya ya. Buku itu saya terbitkan kalau nggak salah tahun 2022. Pokoknya zaman-zaman COVID lah dulu. Zaman nggak ada pemasukan sama sekali, berhenti total ekonomi, nggak ada kehidupan, makan harus ngutang teman-teman ya. Waktu itu akhirnya saya harus menulis sebuah buku karena posisinya itu nggak ada kegiatan sama sekali. Tahu kan zaman-zaman COVID kita dikurung dulu, nggak boleh keluar. Nah itu saya nulis buku. Nah di dalam buku itu ada satu bab yang saya tulis itu berjudul apakah benar bahwa mengikuti Muhammad itu sama dengan mengikuti Allah? Karena ada ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 80 ya. Barang siapa yang taat kepada Rasul itu maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Di dalam hadis juga ada dikatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Nah, lalu saya tulis ini, hadis ini. Ini para petani kurma, dia mentaati Muhammad. Dia mentaati Muhammad dengan cara meninggalkan penyerbukan itu atau pengawinan itu. Maksudnya itu putih benang sari. Jadi kalau kurma itu udah pecah bunganya itu, maka benang sari dan putih itu kan harus diketemukan begitu. Kalau di Indonesia kita musim rambutan itu ya, saya masih ingat di tempat saya di kampung saya itu kan rambutan itu yang nemuin putih sama benang sari itu kupu-kupu. Nah kalau kurma itu manual mereka nggak manual ngelakuinnya. Nah waktu Muhammad lewat, Muhammad bilang sama mereka, sekiranya mereka tidak melakukan penyerbukan itu, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah diturutilah oleh para petani kurma ini. Yang terjadi apa? Gagal panen mereka. Nah lalu saya kembali ke ayat Al-Quran itu, An-Nisa 80 itu. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Lalu konsekuensinya apa? Ini loh mereka taat kepada Muhammad, kok mereka gagal panen? Kok bisa dikatakan mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah? Dan ini mereka mentaati Muhammad malah berujung gagal panen.
7 orang muslim yang membaca buku itu kirim WhatsApp ke saya. Bang, setelah saya baca buku abang ini, terus terang sekarang posisi saya sudah agnostik. Walaupun bahasanya nggak seperti itu loh. Ya, kami chat panjang lebar, berbalas-balasan. Intinya itu dia sudah nggak percaya lagi dengan apa yang dia imani. Nggak tahu sekarang apa dia apa lagi, nggak, saya udah nggak tahu. Udah lama, udah 2 tahunan nggak kontak. Kurang lebih 7 orang, teman-teman. Ya, itu masih salah satu isi buku saya loh, belum yang lain-lain lagi. Nah, cuman memang karena kendala waktu itu, buku saya itu kan namanya saya cetak sendiri, saya ketik sendiri, saya nggak ngerti Microsoft Word, saya nggak ngerti apa. Akhirnya memang banyak kata-kata di situ yang double. Ya maklum lah, belum bisa bayar editor, ya kan? Karena saya ketik sendiri, saya cetak sendiri. Akhirnya memang banyak kata-kata yang nempel, spasinya salah, gitu kan, kata yang terulang seperti itu. Sampai sekarang itu belum saya serahkan ke editor gitu loh, karena ya ngeri-ngeri sedap juga kalau menerbitkan itu ke penerbit. Gitu loh. Ada bukunya, itu si Palen, si Umar Al-Fariski yang disuruh baca Ibrani tapi nggak bisa, itu minta buku saya supaya dibedah sama mereka, gitu. Beberapa para apologet Muslim juga saya kirimkan buku itu. Ada Julius HMC, itu saya kirimkan. Kemudian Yusuf PI ya, itu juga saya kirimkan. Farhan, itu saya kirimkan. Semua gratis itu saya bagi-bagikan dulu. Ya. Yang Muslim itu gratis saya bagi-bagikan. Yang Kristen saya bagikan, kalau mau bayar boleh, nggak bayar juga nggak apa-apa. Gitu. Dan banyak support dari teman-teman Kristen waktu itu yang nerima buku saya itu. Support dari mereka. Nah, support dari mereka itulah yang saya pakai untuk nyetak lagi dan saya bagi-bagikan lagi kepada teman-teman Muslim. Sisanya untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Zaman-zaman COVID waktu itu. Yusuf PA, Bang, bukan Yusuf PI. Posisi saya nggak di Indonesia. Kalau posisi saya di Indonesia, saya bikin keranjang kuning. Mengapa Nora masih nekat saja? Alah, Hedis, aduh, Hedis. Aku ada yang mau kutanya, Hedis. Nora, tadi kita lagi bahas lagi bahas kencing tadi. Oh, lagi bahas kencing. Kenapa kok nggak mau bahas batu? Saya suka bahas batu ini. Bahas batu. Puji Tuhan kita sudah menyaksikan videonya. Sangat luar biasa ya. Apa tanggapan saudara tentang video di atas? Tuliskan komentarmu di bawah. Atau buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar. Atau tuliskan Tuhan Yesus. Baik atau Yesusku Maha Besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara. Sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian, kami
perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.